Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Oktaviani dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang transaksi ekonomi Islam di Eropa kuno. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tradisi administratif, di mana administrasi kuno adalah menekankan kepemimpinan personal dan pengambilan keputusan yang melibatkan tenaga kerja material dan organisasi yang efisien. Dilihat sejarahnya, terdapat bukti bahwa manusia primitif dan nenek moyang mereka berkembang di Afrika Timur sebagai pemburu yang berkumpul dalam sebuah keluarga besar. Catatan pertama, organisasi ekonomi formal beserta kerangka intelektualnya datang dari tatanan ekonomi kuno di lembah sungai, di mana gandum diproduksi sepanjang masa banjir tahunan, yang meninggalkan paparan lumpur sebagai persemaian benih di lembah sungai Nil dan Everett. Hasil panen yang tinggi dan kondisi cuaca yang kering untuk lubung penyimpanan menghasilkan terbentuknya populasi penduduk yang stabil. Yang kedua, tradisi moral. Pertukaran barang terjadi di wilayah desa dan penggunaan uang memungkinkan terjadinya distribusi. Tetapi rasa kecukupan memberikan batasan alamiah terhadap konsumsi sehingga dapat menyisakan surplus dan Aristoteles dengan jelas memformulasikan konsep menurunnya nilai kegunaan marginal dan urutan hierarki nilai. Peran penting dari argumen Aristoteles adalah basisnya untuk penolakan riba, di mana peminjaman uang dipandang sebagai tidak bermoral dan tidak masuk akal. Prinsip-prinsip moral terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, prinsip ketuhanan atau tauhid. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan atau tauhid, bertitik tolak dari Allah, berjalan dengan menggunakan sarana di atas syariat Allah, dan bertujuan akhir kepada Allah. Yang kedua, prinsip etika. Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan antara ilmu dengan nilai, politik dengan etika, perang dengan etika, dan seterusnya. Islam adalah risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, prinsip kemanusiaan atau tawasun. Selain bercirikan ketuhanan atau tauhid dan etika, sistem ekonomi Islam juga berkarakter kemanusiaan. Tujuannya, ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elpa Julita dari kelas X5E dengan NIM 1811130168 ingin menjelaskan tentang analisis interaksi ekonomi. Hubungan ekonomi yang paling awal adalah distribusi atau alokasi dalam sebuah keluarga. Tanpa pengumpulan makanan dan distribusinya terhadap anak-anak sebagai tanggungannya yang belum mampu mandiri, maka tidak akan ada keturunan yang belum mampu mandiri, maka tidak akan keturunan yang mampu bertahan sendiri. Di luar keluarga, berkembang sistem formal untuk distribusi ekonomi melalui interaksi antar individu dan kelompok. Dalam Teognis 355-360 ada mitos mengenai Prometheus membagi sekor lembu dengan Zeus, sebagaimana kebanyakan mitos. Dalam analisis interaksi ekonomi ini, dia juga menggunakan pilihan bebas, di mana pilihan bebas ini digunakan dalam sistem yang lebih kompleks seperti antidosis. Warga Athena, di mana warga yang dianggap paling kaya di Athena diminta untuk membiayai festival publik.
Dia bisa menghindari tugas ini dengan menawarkan untuk menukarkan seluruh hartanya dengan warga lain yang dianggap lebih kaya. Namun, prinsip ini menjadi dasar sistem politik nasional oleh James Harrington dalam Okana tahun 1556. Namun, Brahms dan Taylor mengembangkan implikasi modern dari proses distribusi ini ke dalam teori politik atau yang disebut teori Brahms dan Taylor pada 1996. Landasan teori pertukaran yang adil di pasar dipaparkan dalam Shiophedian, di mana Cyrus sebagaimana seorang bocah ditugaskan untuk menilai keadilan dalam pertukaran yang dipaksakan. Cyrus bersikukuh menukarkan pertukaran tersebut adil karena keduanya jadi mempunyai jubah yang lebih pas. Mentornya menghukum Cyrus atas keputusan tersebut karena mentor meminta Cyrus untuk menilai aspek keadilan pada kasus tersebut, bukan meningkatkan kegunaan sebagai hasil dari pertukaran itu. Agar adil, pertukaran haruslah sukarela. Ada dua wawasan matematika yang relevan dalam analisis pertukaran Aristoteles. Keduanya diabaikan oleh banyak akademis klasik modern. Yang pertama adalah dilema angka irasional dan kesepadanan yang disempurnakan oleh Eudexus. Kedua, pernyataan Aristoteles bahwa dia menggunakan tiga proposisi berbeda untuk menganalisis distribusi, korelasi, dan timbal balik atau transaksi pertukaran yang cukup membingungkan kebanyakan klasik. Nuansa lain dari analisis pertukaran Aristoteles adalah konsep surplus konsumen. Ini tidak aneh karena dia dapat terpatok dengan asumsi tentang harga pasar tunggal dalam suatu pertukaran. Oleh karena itu, ada zona surplus yang harus dibagi oleh seorang hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Priscilico. Sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan materi mengenai tradisi administratif. Kemudian yang kedua ada tradisi moral dan yang ketiga ada analisis interaksi ekonomi. Saya akan menjelaskan materi mengenai hukum Romawi dan teori pasar. And then yang terakhir yaitu uang dan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hukum Romawi dan teori pasar. Hukum Romawi itu dikenal sebagai hukum alam. Tapi ini adalah konsep sejak tradisi Protagoras dan Aristoteles, di mana alam itu berarti apa yang dibangun sendiri oleh publik atau hal-hal yang sudah dengan sendirinya rasional. Kemudian yang harus diutarakan mengenai semangat perdagangan dan pengaruh pelarangan riba. Pedagang itu mendapat tempat yang cukup terpandang di dunia Islam abad pertengahan. Kesamaan budaya perdagangan di wilayah Mediterania terlihat dari penggunaan bahasa perdagangan lingua franca di timur dan sabir di barat Mediterania. Julius Kirchner dalam ringkasannya mengenai pengaruh ekonomi masa skolastik mengingatkan kita bahwa para doktor di abad pertengahan mengikuti hukum Romawi mengenai harga yang. Peraturan ini tercantum dalam institut oleh Yustian, yaitu harga barang adalah sebesar nilai yang dapat dijual barang itu. Kemudian teori ini berasumsi bahwa pasar itu cukup rasional dan tidak ada keraguan bahwa setiap individu yang rasional, apakah itu penjual, hakim, atau anggota Dewan Perwakilan, yang bisa mencapai harga yang rasional. Materi yang terakhir yaitu ada uang dan perekonomian. Uang itu diperkirakan muncul menjelang tahun 600 sebelum Masehi di Lydia, kemungkinan untuk memberi bayaran kepada tentara berupa sejumlah logam mulia. Sementara uang koin itu telah beredar pada abad berikutnya untuk mempermudah perdagangan lokal. Diskusi Aristoteles itu mengenai uang telah dikenal sangat luas. Aristoteles itu mendefinisikan fungsi uang itu sebagai alat pertukaran, kemudian untuk unit perhitungan dan sarana untuk pemulihan masa depan. Literatur abad pertengahan tentang uang itu ditandai dengan lahirnya nasionalisme dengan perumpamaan sebuah tubuh sebagai kerajaan dan uang itu sendiri sebagai darah yang mengalir ke bagian-bagian tubuh. Kecanggihan pemikiran akhir abad pertengahan tersebut mengenai uang itu layak mendapat perhatian khusus. Nah, ini ada 3 fenomena yang menunjukkan pengertian ekonomis terhadap waktu. Yang pertama itu diskusi mengenai vellon atau billion, yaitu keping uang Spanyol waktu itu.
Nah, diskusi ini mencatat pentingnya koin recehan untuk meningkatkan pertukaran di kalangan masyarakat umum. Kemudian yang kedua, uang yang nilainya tidak terkait dengan nilai intrinsik materi, uang sudah mulai digunakan sebagai alat tukar. Kemudian yang ketiga ada wesel. Wesel itu mulai berperan menggantikan batang semenjak para saudagar tidak lagi membawa uang dan barang-barang dalam perjalanan. Oke, that's it, karena semua materi sudah dijelaskan. So this is how we end our vlog. Semoga videonya bermanfaat and make sure you like this video. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone.